Singaraja. 105,4 Pro 2 RRI Singaraja Pro 2 FM terbaik kamu. Karena kita Indonesia. Ya, sama Pro 2 kita ngomongin soal hubungan dan hasil hubungannya sekarang Aduh, ya. betul teman Pro 2. Karena kan biasanya kalau hubungan kayak tadi ya teman Pro 2 ya, itu dia harus visioner, sesuai banget kan sama kita tadi kan. Iya benar. Nah, biasanya hasil Hmm. dari hubungan itu akan berujungnya pernikahan dan mempunyai omongan. Benar, buah hati nih Buah teman hati Pro 2. teman Pro 2. Tapi yang namanya milenial Gen Z kan tiba-tiba ada momongan kan kaget lah ya teman Pro 2 Iya, ya. istilahnya this is the first omongan gitu kan, otomatis kita perlu banget kayaknya yang namanya konsul sedikit tentang momongan atau mungkin juga bayinya sendiri. Tapi ini kondisinya tentang ASI teman Pro 2. Betul banget. Jadi kita nih ya teman Pro 2 ya, udah kedatangan di studio ada bidan terapis konselor laktasi. Nih, Mbak. Ada Kakak Dimade Albertina Octaviana Putri AMD Kelp CPHCT, bener ya Kak ya? Ini ngomongnya untuk yang gelarnya ini yang terakhir ini apa nih Kak? Apa namanya, terapis untuk terapis mom and baby Mm-mm. gitu. Jadi certified psikologikal kayak gitu. Memang ada terapisnya, kita ini lagi belajar lagi, latihan lagi lain di luar kebidanannya kayak gitu. Oh, berarti istilahnya kayak sekolah lagi gitu ya Kak ya? Pelatihan sih, bukan Oh, sekolah pelatihan. ya. Nanti juga kalau misalnya ini saya kan konselor laktasi, jadi kalau misalnya mau nyari gelar lagi, itu ada lagi tingkatannya, namanya IBCLC kayak gitu. Jadi konsultan, di atasnya konselor kayak Oh, gitu. di atasnya konselor itu ya. Emang biasanya Kak, pasien-pasiennya Kakak nih ya yang pada konsul itu karena laktasi itu berhubungan dengan air susunya yang enggak ada ya Kak ya? Atau gimana? Banyak sih, karena kalau sebelum nggak ada itu biasanya struggle awalnya karena bayi nangis. Biasanya kalau bayi nangis udah panik kan, ibu-ibu baru apalagi gitu. Pasti mikirnya ASI saya ada nggak sih kayak gitu. Biasanya kita di situ tujuannya sebagai konselor tuh meningkatkan kepercayaan diri ibu-ibu gitu. Kita baru tahu untuk ternyata itu ada istilahnya dari psikologinya juga ya Kak ya, untuk membangun istilahnya gimana si ibu itu biar nggak panik. Iya, kepercayaan dirinya. Kepercayaan diri. Emang kenapa sih Kak kalau Gen Z milenial tuh harus tahu banget soal ASI ini sebelum berumah tangga? Gen Z ya. Kalau misalnya sekarang ini kebanyakan kita kayak sudah dari kecil itu udah dicampur kebanyakan iklan-iklan susu formula. Jadi kalau misalnya saya tanya sama remaja atau anak-anak itu biasanya apa sih makanan bayi, pasti ya itu pakai dot gitu. Belum banyak yang tahu tentang pentingnya loh bayi baru lahir tuh yang minumnya apa, ASI ibunya kayak gitu. Apalagi kita banyakan iklan promosi di media sosial juga, media massa. Belum lagi kalau misalnya ke supermarket, etalasenya dipenuhi dengan itu produk-produk Sufor, pengganti ya. ASI kayak gitu. Jadi secara nggak sadar kita kayak sudah diracuni otak kita bahwa kalau makanan bayi itu ya seperti itu gitu. Nah sekarang ini konselor laktasi kan baru maraknya ya akhir-akhir nih dari pandemi ini ya, kelihatan banget. Jadi ketahanan tubuh kita turun, terus stunting juga meningkat kayak gitu. Jadi kita kayak menggalakkan benar-benar ASI itu juga bisa dipromosikan loh kayak gitu. Jadi supaya orang-orang tahu pentingnya ASI ya dari kecil itu kita sudah harus ditanamkan kayak gitu. Wah, ternyata penting loh sebenarnya ASI itu loh Sangat ya. penting. Bener, manfaatnya ada apa aja sih Kak? Kalau dibahas tentang manfaat itu sebenarnya banyak ya, bisa dicari di internet, entah itu untuk daya tahan tubuh, perkembangan otak, untuk pencernaan segala macam. Cuma saya sedikit bahas di sini ya. Banyak yang belum tahu. Kalau manfaat ASI itu memang banyak yang tahu, tapi kalau dibilang manfaat pasti ada nomor 2-nya dong, kayak gitu. Jawabannya. Kalau nggak dapat manfaatnya ya nggak apa-apa deh nomor 2. Cuma banyak yang kurang tahu itu kenapa harus ASI gitu. Iya. Saya mau jelasinnya tuh di situ ya, pentingnya. Jadi balik lagi ke kita manusia itu kan termasuk makhluk mamalia.
Nah, mamalia itu tugasnya selain hamil, melahirkan ya menyusui. Banyak orang-orang tuh mengabaikan di fase menyusuinya, padahal hamil melahirkan tuh fasenya pendek. Yang paling panjang itu kan fase menyusui 2 tahun. Iya, 2 tahun. Itu yang kadang diabaikan sama kita sebagai manusia kayak gitu. Contoh mamalia yang lainnya misalnya, jadi ASI itu sudah diciptakan Tuhan tuh seberapa disesuaikan sama kebutuhan dan perkembangan dan pertumbuhan masing-masing mamalianya. Contoh kita bahas ikan paus nih. Ikan paus itu kandungan ASI-nya itu lebih tinggi lemaknya. Tujuannya apa? Ya agar bayi ikan paus itu bisa berenang di lautan yang dalam yang dingin kayak gitu. Jadi dia diciptakan sama Tuhan, ASI-nya itu lebih tinggi lemaknya kayak gitu. Contoh lain sapi kan pertumbuhan dan perkembangannya itu cepat banget kayak itu, baru lahir langsung bisa jalan. Nah, ASI-nya juga disesuaikan untuk itu. Nah, sedangkan kita sekarang manusia itu kan apa yang paling beda daripada mamalia yang lain? Kita pertumbuhan dan perkembangannya itu paling lambat, tapi paling lambat. Umur hidupnya paling panjang. Nah, selain itu kita manusia mamalia yang paling jenius otaknya. Jadi ASI-nya memang dibutuhkan untuk perkembangan otaknya kita, perkembangan otak mamalia manusia kayak gitu. Ya itu yang pentingnya yang kadang diabaikan sih. Itu jadinya yang sampai Jadi sekarang itu istilahnya jadi pertanyaan juga gitu kan. Kenapa sih ASI itu menjadi hal yang utama? Makanya kenapa kalau misalnya kita ke fasilitas kesehatan misalnya, jangan lupa menyusui, jangan lupa ASI gitu ya. Utamakan ASI seperti itu ya. Oh berarti karena itu sepenting itu, karena kalau misalnya baru lahir udah sufor, wah belum tentu sekuat ASI atau sama kayak ASI gitu ya. Tapi kenapa sih istilahnya ASI itu kan menjadi peruntukan yang pertama gitu kan, yang menjadi seperti yang tadi kakak bilang. Terus tentang remaja udah tahu nggak sih tentang hal ini, sepenting ini kah ASI itu gitu loh? Kalau remaja sekarang sih ya kayak saya tanyakan sama beberapa teman saya yang di luar belum nikah kayak gitu. Saya tanyaannya, kamu tahu ASI nggak gitu? Ya mereka taunya ASI itu ya keluar dari payudara, udah itu aja. Mereka sebatas itu doang. Mereka nggak tahu misalnya itu penting loh, harus diupayakan kayak gitu untuk bayi yang baru lahir. Jadi mereka pikirnya kalau misalnya gini ASI boleh nggak dicampur sama yang lain kayak gitu. Karena yang memang mindsetnya kita itu sudah diubah pola pikirnya sama ya tontonan-tontonan yang dulu. Tapi sekarang udah lebih baik ya, karena sekarang sudah banyak ada konten-konten kreator yang membahas ASI, banyak influencer atau artis-artis juga yang pro ke ASI gitu, tentang ASI dan menyusui. Sekarang sih udah lebih baik dibanding dulu saya awal jadi konselor laktasi itu susah sekali menjelaskan. Kenapa sih ASI? Ya saya ASI sih, cuma kan nggak apa-apa kalau misalnya dicampur kayak gitu gitu. Jadi mereka belum pro banget mengusahakan ASI semaksimal mungkin, minimal 6 bulan lah gitu, ASI aja kayak gitu. Nah tapi kan problem juga nih zaman sekarang kayak namanya Gen Z atau mungkin juga remaja-remaja zaman sekarang yang mungkin mau menikah gitu, kayak kadang-kadang dia dengan kesibukannya gitu ya. Makanya Sufor ini menjadi salah satu alternatif buat mereka. Nah, seberapa sih bahaya? Apakah ini bisa dibilang bahaya atau enggak ya? Antara istilahnya dia sibuk bekerja, otomatis untuk jatah menyusui anaknya itu susahnya pada saat pulang kerja doang gitu. Nah, jadi Sufor ini menjadi alternatif juga gitu. Kan karena setiap saat mungkin diperlukan untuk ASI, nggak mungkin ibunya pulang hanya untuk itu gitu. Gitu Kak. Sekarang kan sudah maju ya teknologi sekarang sudah ada namanya pompa ASI. Oh, yang ASI. pumping gitu ya? Iya, sekarang juga lagi banyak marak. Cuma memang dibandingkan dulu ya, sekarang tuh sudah lebih banyak yang aware tentang itu dah. Kalau nggak bisa menyusui, bisa milih ke pompa ASI kayak gitu. Kalau saya bilang sih, saya bukan ke kontra ke Sufor ya, karena Sufor itu bukan pengganti ASI kalau menurut saya, tapi susu formula itu bukan racun juga, jadi bukan membahayakan. Tapi kalau misalnya membahayakan kalau misalnya
konsumsinya itu jangka panjang dan tanpa advice dokter kayak gitu. Karena susu formula itu kan sebenarnya hanya bisa digunakan pada saat ada kendala medis pada si ibu atau si bayi gitu. Nah, yang kurangnya di kita sekarang itu memang penjualannya yang marak dan besar-besaran, jual bebas gitu loh. Kalau negara-negara maju itu sebenarnya pakai resep dokter. Nggak bisa dipajang sedemikian rupa. Sufornya itu ya. Sebenarnya ini barang istilahnya susu ini sebenarnya agak pingit ya sebenarnya ya, harus disembunyikan gitu ya. Seharusnya karena kalau misalnya itu diperjualbelikan bebas berarti tidak sesuai dengan advice dokter berarti. Terserah dia, apalagi dari mahal sampai murah pun ada gitu kan. Iya, jadi ibu kadang sembarangan ngasihnya, coba-coba kasih gitu, padahal ASINya masih bisa. Terus tiba-tiba nanti kalau tanpa advice dokter jangka panjangnya tiba-tiba anaknya diare, sakit kayak gitu, batuk pilek berkepanjangan kayak gitu, banyak efek samping. Apalagi yang paling sering itu kesalahannya itu di cara pembuatannya, padahal jelas-jelas ya di kotaknya cara pembuatan, cuma kadang nggak ngikutin cara pembuatan masing-masing di kotak kemasannya, jadi asal buat ya udah campur air dingin, campur gini, jadi itu yang bikin bakteri di dalam susu itu aktif yang merusak nanti organ-organ ke depannya gitu. Wah, iya sih. Tapi kalau mitos-mitos sendiri nih Kak soal ASI, apa sih Kak yang suka Kakak dengar? Banyak. Dan yang suka orang konsultasiin gitu. Pertama, bayi nangis pasti ASINya kurang gitu. Ya. Paling Itu sering. mitos. Bayi nangis ya nangis, mau ngomong memangnya. Ya juga ya. Kalau misalnya bayi ngomong ya kita yang panik kan. Iya, kabur Bayi duluan. kan memang nangis gitu. Jadi Iya. itu yang perlu kita diskusikan ke pasien ya. Kalau bayi baru lahir ya memang nangis karena memang adaptasinya dia seperti itu. Kadang ibu itu kadang nggak percaya diri karena itu udah habis disusuin bayinya nangis kayak gitu, padahal nangis kan bukan artinya dia haus kayak gitu. Mungkin ada penyebab lain, entah itu dia kedinginan, cahayanya terlalu terang, atau suaranya terlalu bising, itu banyak hal. Apalagi bayi itu kan 9 bulan di dalam kandungan hanya mendengar suara jantung sama suara usus ibu gitu. Terus ruangannya gelap, hangat. Nah, sekarang kalau keluar pasti ada momen-momen pada saat dia nangis gitu. Jadi ya sekarang hanya ibu yang tahu gimana karakter bayinya gitu. Jadi kita sebagai ibu baru juga harus mempelajari itu, gimana karakter bayi kita kayak gitu. Enggak dikit-dikit baru nangis langsung kasih gini dot kayak gitu. Ternyata kayak gitu ya. Tapi itu realita loh. Istilahnya apa-apa dikit-dikit ini haus nih, kasih ASI. Dikit-dikit kasih ASI gitu kan. Terus selain itu yang suka dikonsultasin apaan lagi sih Kak? Paling sering tuh bingung puting sekarang ini. Jadi saya juga kemarin baru ikut pelatihan namanya relaksasi. Ya emang sebelumnya sih saya sering melakukan untuk relaksasi itu adalah jeda, jadi dia baru lahir tidak tidak menyusui dengan efisien atau parsial antara dot sama payudara, itu yang mengakibatkan bayi itu nangis ketika disusuin ibunya. Itu nangis itu bukan karena dia ASINya semata-mata dikit aja, ya bisa jadi karena perubahan hisapan bayi, jadi itu yang bikin dia bingung. Kalau pakai dot itu kan pakainya otot pipi aja, kalau menyusui dia itu semua otot lidah, otot pipi, otot tenggorokan itu semuanya berfungsi. Jadi kayak istilahnya kalau menyusui itu sama kayak lari maraton. Kalau pakai dot itu seperti jalan santai. Jadi bayi yang biasanya jalan santai sekarang disuruh lari maraton ya pasti gitu dah. Nangis, kecapean juga bisa, atau kesel. Biasanya aku dikit cuma buka mulut aja udah netes kan gitu. Sekarang kenapa aku harus kerja keras nih untuk menyusu kayak gitu. Itu yang paling sering belakangan ini bisa namanya bingung puting, bayi bingung puting itu. Jadi saya sekarang lebih banyak pasien yang kesana. Jadi mengembalikan bayinya untuk menyusui kembali ke
payudara ibunya gitu. Oh. Ngelatih bayinya kembali. Itu lebih susah loh dibandingkan ngelatih bayi yang baru lahir untuk nyusu. Gitu. Dibandingkan dia sudah pernah menyusu dengan DOT beberapa lama baru kembali menyusu, itu lebih susah. Waduh, ternyata banyak ya permasalahan tentang ASI ya, karena betul. Ya karena kita awam aja. Iya, mungkin teman Pro 2 nih juga ada yang mau tanya langsung sama Bidan Ade. Boleh banget nih teman Pro 2, WhatsApp yuk di 0811 3991054. Bisa langsung di Facebook, Instagram dan juga TikTok di RRI Singaraja, live-nya juga di RRI Digital, dan juga jangan lupa cek langsung ya atau nonton langsung obrolan kita di YouTube channel RRI Singaraja Official. Kamu masih mendengarkan Spada di Pro 2. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada. Putri, Ya, Bu. bagaimana persiapan pernikahan kamu? Sudah beres semua? Sudah dong, Bu. Putri bersama Beli Putu sudah mempersiapkan semuanya. Mulai dari undangan, pakaian, catering, dan gedungnya, Bu. Semua sudah siap. Yakin? Sudah semua, Put? Karena ada loh yang lebih penting, yaitu pencegahan stunting. Apa, Bu? Pencegahan stunting? Dilansir dari Kementerian Kesehatan, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah stunting. Di antaranya, pemeriksaan kesehatan untuk calon pengantin, penuhi kebutuhan gizi ibu hamil, berikan ASI eksklusif sampai bayi usia 6 bulan, dampingi ASI dengan empati setelah bayi berusia 6 bulan, pantau tumbuh kembang anak dan rutin ke posyandu, lengkapi imunisasi anak, tetapkan perilaku hidup bersih dan sehat, konsumsi tablet tambah darah untuk ibu hamil dan remaja putri, dan perbaikan pola asuh. Mari cegah stunting demi generasi yang sehat dan berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja. Teman Pro 2 masih bersama Kak Dede yang pastinya sebagai Bener. udah terapis kesalahan laktasi, dan Ya. ini penting banget ternyata buat kamu teman Pro 2 yang bakal menikah dan yang pastinya menjadi seorang ibu gitu. Karena ASI itu sampai sekarang itu menjadi hal yang utama dan harus menjadi hal yang utama dalam kalau misalnya kamu udah punya anak. Ya, karena untuk mencegah stunting ini salah satunya adalah ASI yang atau pemberian ASI yang benar. Benar banget teman Pro 2. Jadi emang ya harus banget nih Gen Z sekarang gitu tahu ilmunya soal ASI gitu teman Pro 2. Nah, makanya ada Kak Dede di sini buat kita itu teredukasi sama hal yang seperti ini gitu ya. Nah, tapi Kak Dede istilahnya dari berbagai masalah gitu kan, permasalahan ASI atau juga ibu yang menyusui juga, yang paling parah yang pernah Kak Dede temuin. Apa tuh Kak? Gimana? Paling parah ya ibu dengan udah stres mungkin yang memang dipaksa untuk misalnya sebenarnya dia mau menyusui paling sering sih ya, dan paling parah agak susah juga saya jadi penengah sebagai konselor. Ibu ingin menyusui, memang dari awal menyusui, tapi di perjalanan menyusui itu banyak ada dukungan yang tidak kurangnya dukungan dari pihak keluarga, dari suaminya. Paling sering itu cekcok dengan mertua atau suami kayak gitu. Nah, itu sebenarnya yang saya tekankan, kalau misalnya Gen Z yang belum nikah atau masih pacaran tuh coba dari sebelum nikah atau jauh pada saat pacaran bisa didiskusikan, nanti nih kita punya anak nih gimana jalannya, mau makanan apa yang dikasih ke bayi. Jadi sudah didiskusikan sama keluarga. Itu saya pernah punya pasien satu udah
ini menyusuinya sudah bagus, ASINya banyak, tapi setiap malam mungkin karena anak pertama ya, setiap malam itu diambil anaknya sama neneknya. Maksudnya tidur sama nenek aja kayak gitu, kasih ibu istirahat. Nah, sebenarnya itu positif ya kelihatannya. Cuma tidak memberdayakan ibunya untuk mengasuh bayinya sendiri. Jadi ibu kebingungan, saya menyusui ASINya malam itu bengkak kayak gitu, tapi ASI bayinya di bawah. kamar lain minum pakai dot sama neneknya kayak gitu. Ibu juga belum nggak bisa ngomong apa karena suami juga nggak ada dukungan kayak gitu. Jadi itu kadang yang ibu minta sama saya, Mbak, tolong ngomong ke mertua saya kayak gini kayak gitu. Kadang sampai ada pasien itu nangis minta tolong bantu saya, misalnya bayinya bingung puting nih, bayinya pasti nangis kan malam hari karena udah kebiasaan pakai dot sama neneknya, terus dia bingung puting, nggak mau lagi nyusu sama ibunya jadinya ngerasa down banget. Dia ada di rumah, ASINya keluar tapi bayinya nggak mau nyusu. Ya karena apa? Ya karena sekitarnya ngasih support, tapi supportnya itu kurang positif. Support positif itu kan seharusnya memberdayakan ibu agar bisa ibunya menyusui bayinya, melindungi ibu supaya ibunya bisa menyusui bayinya, bukan malah memisahkan ibu dengan bayi, ibunya disuruh istirahat kayak gitu. Itu kelihatannya positif, tapi itu sebenarnya tidak mensukseskan ibunya untuk menyusui bayinya. Akhirnya bayinya bingung puting, saya saranin untuk relaktasi. Kalau relaktasi itu kan memang bayi itu benar-benar harus stop media dot itu selama 2-3 hari ya, pasti bayinya nangis sama kita move on. Dot itu kalau misalnya di laktasi itu sama dengan selingkuhan. Jadi kalau mau move on sama selingkuhan ya kita harus benar-benar di-cut. Kalau setiap malam itu paling parah itu kalau relaksasi itu malam hari, karena bayi itu pasti walaupun kenyang segimana kenyang, minum pakai payudara ya pasti dia nyari sensasinya, sensasi dengan dihisapan dotnya itu. Jadi dia pasti rewel gitu. Nah biasanya di situ ibu karena nggak ada dukungan kan, neneknya udah kasih gini ya, stop aja nyusunya, kasih gini aja, dot aja, sampai pasiennya nangis saya disuruh nyulik dia. Bu bidan tolong saya mau gini boleh nggak saya nginep di rumah Bu bidan segala macam. Itu kan udah nggak bisa dia, di luar kendali saya kan hanya konselor. Tapi kalau misalnya ibu sama keluarga tidak bisa melindungi ibunya, kalau suami sama keluarga tidak bisa melindungi, itu di luar batas kemampuan saya. Jadi benar-benar dari genset sendiri supaya tidak ketemu masalah yang sedemikian rupa, bisa dibicarakan atau didiskusikan dari awal sama pasangan. Jadi pasangan tuh tahu, karena memang sebagian besar tuh di lapangan, tapi sekarang sudah lebih baik ya. Banyak suami-suami itu udah mulai aware, terbuka tentang masalah ASI itu. Jadi kadang yang ngechat atau ngubungin saya itu suaminya, Bu bidan istri saya tolong dipijat kayak gitu. Jadi memang harus kayaknya memang pemilihan pasangan yang tepat ya. Tapi ngomongin soal pasangan nih, seberapa pentingnya peran pasangan untuk si ibu dan anak? Sangat penting banget ya, karena hukumnya ASI itu hak bayi, kewajiban ibu, tapi tanggung jawab ayah. Kadang ayah itu nggak mau terjun langsung juga dengan, jadi dia pikir menyusui itu antara ibu dan bayi aja, padahal itu dukungan emosional, mental, support dari suami itu sangat luar biasa. Saya punya pasien, sedang saya juga yang mengalami, jadi saya ada gangguan hormonal. Saya sudah dari awal terapi, tapi memang kalau ada gangguan hormonal memang harus terapi hormon dan memang ASINya pasti sedikit. Cuma saya, karena suami saya memang dari pacaran saya udah
terus ngomongin tentang ASI, dia kalau misalnya saya lagi down, capek itu dia ayo semangat, kamu pasti bisa gitu. Jadi dia kalau misalnya suami saya mungkin nggak ngerti tentang itu, ya udah deh kasihan kamu, ayo kita ngasih support aja, pasti kayak gitu. Biasanya kayak gitu. Jadi apa tuh itu yang penting banget ya, dukungan dari suami atau lingkungan sekitar tuh gimana cara mensupport yang baik ibu yang lagi down kayak gitu. Nah, Definisi support each other banget ya. Iya, support system banget ternyata si Pak Su ini gitu ya, untuk si pasangan ya, atau mungkin juga si bayi juga gitu. Tapi memang permasalahan yang di lapangan atau mungkin juga yang zaman sekarang emang itu ya, kayak kadang-kadang juga nggak ngerti gitu, tiba-tiba ya udah support aja, ngapain sih repot-repot biar bisa tidur gitu ya. Ada juga kadang-kadang juga anak kadang sampai gini, herannya gitu ya, si anak ini nggak terlalu akrab sama ibunya, justru akrab sama neneknya. Iya kayak gitu, karena memang beda ya kita ngasih ASI sama menyusui, itu yang paling memang sekarang sudah lebih baik dibanding dulu. Sekarang sudah banyak aware tentang ASI, cuma sekarang masih lebih marah orang mamping memberi ASI dibanding menyusui gitu. Karena beda itu. Beda kalau misalnya kita ngasih ASI ya udah ASI aja dipamping, habis itu ngasih pakai misalnya dot atau sendok kayak gitu. Tapi kalau menyusui kita melekat skin to skin, itu yang susah. Kalau dibilang bondingnya lebih bagus, lebih baik antara menyusui ya pasti. Karena apa? Kalau pakai dot paling kita skin to skin sama bayi paling sampai umur 3 bulan udah dia nanti di atas 6 bulan dia megang sendiri bayinya gitu, nggak ada kemelekatan. Itu yang penting, kemelekatan. Jadi skin to skin bonding antara ibu dan bayi itu. Selain itu kalau bonding juga kalau bayi nangis yang dicari siapa? Ibunya. Tapi kalau bayi yang tidak menyusui yang dicari apa? Dotnya. Itu nanti itu membiasakan bayi sampai dewasa seperti itu. Misalnya ada masalah apa pasti dia nyari ibunya. Gitu. Itu yang bikin bondingnya bayi sama ibu tuh kuat. Gitu bedanya. Tapi penting gak sih Kak kalau Gen Z ini pengen ikutan dulu sebelum punya anak gitu, pengen ikutan kelas-kelas kayak ASI gitu? Boleh. Kalau sekarang sih masih banyak kan sih bidan-bidan yang belum belum nikah, itu banyak yang ikut seminar. Tapi kalau misalnya dari luar tenaga medis mau ikut itu bagus sekali gitu. Siapa tahu di lingkungannya itu ada yang lagi menyusui kakaknya, atau kan bisa dia bantu. Seenggaknya kalau misalnya nggak bisa bantu secara langsung, cara posisi pelekatan menyusui, seenggaknya kasih tahu ASInya kamu bagus kok, banyak kok, atau ngasih support lah kayak gitu. Soalnya kadang kan kalau misalnya ada di sekitarnya menyusui bayinya nangis kan pasti kalau yang kita yang nggak tahu tuh nggak ASInya sedikit, biasanya gitu kita ngasih komentar yang bikin ibunya down, nggak ASInya sedikit kayak gitu. Itu sebenarnya satu kalimat tapi bikin ibunya down sampai berhari-hari. Jadi dia mikir bener nggak ya gitu ya. Jadinya lama-lama ya memutuskannya ke gini, pengganti ASI lagi jadinya gitu. Nah ini penting banget nih buat teman Pro 2 dan juga netizen mungkin ya, jangan sampai ngejudge kayak gitu. Itu karena itu buat down ibu dan akhirnya ya pengaruh sama si ASI juga gitu ya. Ya permasalahannya kembali lagi ke stunting jadinya gitu ya. Oke. Tapi ini kan jadinya sangat penting banget, ASI penting banget, pasangan, orang tua atau mungkin juga mertua juga sangat penting. Ini kan menjadi sasaran juga gitu ya. Tapi ada nggak sih istilahnya mungkin dari Kak Dede sendiri istilahnya tipsnya mungkin buat ibu-ibu muda gitu ya, terutama yang first nih menjadi seorang ibu gitu kan, dan untuk ya mencegah stunting, karena stunting ini kan masih kita menjadi PR ya untuk di Indonesia juga gitu. Nah seharusnya sih bagaimana sih kita sebagai seorang ibu gitu loh? Sebelum kita memutuskan untuk menikah, sebaiknya ya kita dari sebelum menikah itu sudah mempersiapkan diri ya, mencari tahu literasi. Sekarang kalau misalnya bahas tentang stunting ASI atau
ibu hamil itu udah banyak ya ada di Instagram kalau kita mau cari tahu gitu. Tapi sebagian besar itu yang mau gen-gen Z yang mau nikah itu apa yang dicari tahu pertama kali? Pasti ruangan nikahnya, betul, make up artis yang kayak itu ya biasanya. Konsep pernikahan seperti konsep apa, pernikahan. makannya gimana, Iya. cateringnya gimana gitu ya. Nggak mikir tuh tentang anak tuh. Jadi pas dia sudah hamil, melahirkan, udah di proses yang sakral menyusui itu dia panik gitu, bingung itu harus apa. Padahal itu yang penting ya. Sama kayak kita mau, ini istilah kasarnya kayak kita mau punya apa namanya anjing nih, punya anjing pasti kita cari tahu dulu sebelum kita beli anjingnya, cari tahu makanannya apa, ngerawatnya gimana gitu. Ya sama kita masa bayi sendiri nggak gitu sih, nggak dicari tahu apa yang terbaik untuk dia kayak gitu. Jadi ya persiapannya dari jauh sebelum hamil, entah itu persiapan ke nutrisi ibunya, terus persiapan nanti apa namanya ke kalau mau misalnya program hamil ke apanya, ke dokter kayak gitu. Kalau misalnya mau persiapan menyusui itu bisa dilakukan dari usia 28 minggu. Jadi 28 minggu ketemu dengan konselor. Jadi kita jelasin dari awal supaya nanti ibunya gujuk-gujuk lahiran nggak panik gitu. Paling sering soalnya ketemu ibu yang belum pernah tahu ilmu tentang laktasi, baru nelpon saya, Bu Bidan saya mau asinya gini-gini apa namanya mau konsultasi tentang laktasi, ternyata bayinya udah sebulan dan sudah apa namanya bingung puting kayak gitu, sudah banyak yang udah terlambat kayak gitu. Sebenarnya kalau misalnya dibilang terlambat sih enggak ya, karena masih bisa diupayakan lagi, cuma ya lebih susah aja, lebih effort lagi kita gitu dibandingkan kalau dipersiapkan dari awal. Oke, berarti penting banget yang namanya persiapan ke sana gitu ya untuk berarti udah plan. Tapi berarti ini pembahasannya dari pacaran ya, bukan pembahasannya sudah menikah nih. Bisa, untuk di prepare untuk punya anak ini kayak. Iya, sama kayak saya ini. Jadi dari pacaran sudah didiskusikan sama suami. Nanti kalau misalnya nikah punya anak, nanti siapa yang ngasuh anaknya kayak gitu. Pokoknya saya mau nyusu minimal 2 tahun kayak gitu sama anak saya. Kamu bisa apa namanya ngelindungin saya untuk bisa berhasil menyusui nggak kayak gitu. Jadi suami pasti ya bagi tugas deh jadinya, nanti kalau misalnya lahiran gimana, kamu ngambil kerjaannya apa gimana kayak gitu. Nanti kalau saya kerja kayak gimana. Jadi saya udah didiskusikan dari awal sama suami kayak sebelum nikah. Sebelum nikah ya benar. Milih pasangan tepat banget nih. Iya, Cocok kayaknya banget gitu ya. Iya, makanya udah istilahnya udah didiskusiin sampai punya anak pun, tapi istilahnya udah jangka panjang sih. Betul. Harus banget tuh. Bukan cuma investasi aja teman Pro 2 ya, investasi finansial. Makanya milih pasangan tuh yang baik. Jangan asal aja lu. Ya, benar. Gimana? Sebenarnya nggak harus yang baik, yang penting dia aware gitu loh. Aware, jadi apa namanya nge-support kita gitu. Jadi tahu nggak harus baik-baik gimana ya gitu. Jadi seenggaknya tahu lah, nanti saya mau nyusu, kita nggak tahu apa-apa nih tentang ASI dan menyusui, gimana kalau nyari literasi. Jadi bareng-bareng lah gitu, kerjasama antara ibu sama pasangan untuk apa namanya kemungkinan ke depannya kayak gitu. Benar. Tapi gimana sih Kak kalau udah berpasangan nih Kak, baru pacaran ya, kalau mau ngasih tahu soal ya kita juga nggak cuma mikirin konsep pernikahan gitu, tapi nanti punya anak, ASI itu harus dipikirin juga segala macam. Itu gimana sih Kak cara ngebujuknya, buka topiknya? Ya kadang-kadang buat juga Gen Z yang lagi apalagi pacaran, Gen Z ya kadang-kadang ngapain sih kejauhan sih main bener, pacaran kayak gini gitu suka ya. dibalesin gitu. Nikah aja belum gitu. Biar nggak dibalesin gitu, gimana sih Kak? Ya dari awal memang sudah kita harus dirubah mindsetnya. Emang sekarang kan banyaknya apa namanya iklan-iklan itu yang bikin ngerubah mindset kita ya, apalagi dari kecil sebenarnya harus ditanamkan bahwa tentang ASI dan menyusui kalau bisa dari balita itu yang kayak mainan
boneka-bonekaan itu sebenarnya kurang edukatif ya. Oh. Gitu. Yang boneka-boneka yang pakai dot itu loh, Susan, itu sebenarnya kalau menurut saya itu kurang edukatif ya, karena itu kayak membuat mindset orang tuh ya bayi minumnya dot gitu. Oh, iya, gitu. iya. Jadi secara nggak langsung itu apa namanya mencuci otak kita bahwa ASI itu di nomor sekian, menyusui itu di nomor sekian gitu. Jadi kok bisa sih kalau misalnya kalau memang udah ada rencana nikah, kenapa malu bahas tentang Iya. bayi gitu. Nanti Iya kalau juga sih. kita mau punya anak gimana nih gitu. Benar. Aku kerja gimana nih gitu. Iya. Ya harus dibahas, nggak bisa dibilang malu ya. Kalau ada rencana memang mau nikah ya gitu. Kadang-kadang di zaman sekarang juga kayak gitu. Apaan sih random banget bahas kayak gini Iya, aja belum gitu ya. benar. Tapi itu udah penting dari sekarang. So emang jadi pertanyaan juga sih buat kita Betul. semua. Gitu ya. Jadi thank you nih buat Kak Nimade Albertina Oktaviana Putri, AMD Kebina dan CPHCT. Iya. Ya, jadi sebagai bidan terapis konselor laktasi teman Prabu. Bener banget, istilahnya ini menjadi edukasi bagi kita semua ya, buat kamu yang udah nikah atau belum nikah, untuk ya ayo kita yang namanya utamakan ASI untuk mencegah stunting. Benar, Mungkin Tuan Prabu. ada sedikit closing statement mungkin dari Kak Dede gitu ya, sebagai seorang terapis, dan juga ini kan yang mengutamakan banget ya, garda terdepan banget buat kita semua untuk paham tentang utamakan ASI gitu. Iya. Mungkin untuk mengedukasi remaja-remaja kita di teman Pro 2 kali ini. Maksudnya harapan. Ya, Iya, harapan atau mungkin boleh. juga ya mungkin ada yang ingin disampaikan pentingnya ASI itu seperti apa gitu. Semoga nanti ya kita genset. Kalau genset kan udah cukup umur untuk mulai ke pernikahan gitu ya. Dari umur 22 tahun udah genset ya. Kalau untuk genset ya sebelum berumah tangga ada baiknya kita mencari tahu dulu apa namanya bentuk support dari pasangan kita nantinya kayak gimana. Apa namanya selain itu bahas tentang finansial juga ke apa namanya kita untuk melanjutkan ke gimana generasi kita selanjutnya, anak kita kayak gimana ngasih investasi kesehatan kayak gitu. Jadi harapan saya semoga kedepannya nggak tabu lagi masalah ASI dan menyusui ini. Jadi orang-orang tuh bahas ASI dan menyusui itu ya nggak malu-malu lagi kayak gitu. Jadi ibu menyusui juga bisa bebas menyusui di ruangan umum, nggak ada yang nontonin atau ngeliatin. Jadi ASI dan menyusui ini semoga kedepannya itu semakin semakin Biasa banyak lah, ya. semakin biasa lah gitu. Oke. Semakin dinormalkan, memang Ya, normal istilahnya ibu menyusui menjadi kayak suatu hal yang biasa dan lazim gitu ya. Iya, lazim. Oke, itu harapan untuk dari Kakak Dede ya. Semoga bisa seperti itu ya. Iya. Agar ya nggak ada lagi kata ibu tuh malu menyusui, nggak ada juga tempat-tempat istilah alasan untuk tidak mengutamakan ASI. Iya, Ya. Baik, terima kasih Kak Dede. Betul, Luar udah biasa banget hadir ya di pastinya studio ya. nih, terus juga udah ngasih pencerahan ke teman Pro 2. Yes, jadinya kita tahu ya harusnya bagaimana nih sebelum punya anak seperti apa. Betul gitu. banget teman Pro 2. Yes, ya kita jadinya sangat aware banget sih tentang hal seperti ini. Sekali lagi terima kasih Kak Dede. Sama-sama. Oke, itu dia teman Pro 2 obrolannya di Spada. Semoga kamu teredukasi dengan obrolan kita pagi ini ya. Dan Betul. tapi jangan kemana-mana, kita berdua masih nemenin kamu sampai nanti di jam 10 pagi. Kamu masih mendengarkan Spada di Pro 2. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada.